Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, MPM 1957005-1008. Ini mau menjelaskan tentang pengantar teori komputasi. Apa itu pengantar teori komputasi? Pengantar teori komputasi adalah satu hal yang paling mendasar dalam bidang ilmu komputer. Maka, dari itu logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Cabang ilmu komputer teoritis berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Teori komputasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah teori otomata, teori komputabilitas, yang ketiga teori kompleksitas. Kita ke teori yang pertama dulu, yaitu teori otomata, yaitu teori yang mengenai mesin-mesin abstrak yang berkaitan erat dengan bahasa formal. Ada beberapa yang berkaitan dengan teori otomata, yaitu Grimer. Saya akan menjelaskan tentang teori otomata. Teori otomata ini adalah teori yang berhubungan erat dengan bahasa formal. Bahasa formal itu adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua ada teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model dengan komputasi teoritis. Yang ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Metode komputasi yaitu adalah find state automata, push down automata, mesin Turing. Kita ke find state automata, PSA. Finite state mechanic yang tidak mengeluarkan output ini dikenal dengan find state automata. Jenis FSA ada dua, yaitu deterministic find automata dan non-deterministic find automata. Pushdown automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first on, masuk pertama keluar terakhir, untuk menentukan apakah suatu output diterima oleh mesin atau tidak. Ada mesin Turing buatan Alan Turing, yaitu adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk perhitungan matematis. Ini adalah mesin yang masih dipakai hingga sekarang penerapannya. Ada bahasa alami dan bahasa formal. Bahasa alami adalah bahasa yang kita gunakan oleh manusia, bahasa kita sehari-hari. Setiap bangsa ada bahasa sendiri, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Itu adalah masuk ke dalam bahasa alami. Ada bahasa formal adalah kaidah yang sintaksnya dapat dispesifikasi secara matematik dengan baik. Itu adalah biasanya bahasa teoritis yang kayak sigma, omega, dan lain-lain. Dia dikenal bersifat luas dan satu saja artinya. Ada ekspresi reguler. Ini adalah notasi yang digunakan dalam ekspresi reguler. Ada hierarki dalam ekspresi reguler. Yang pertama ada asterisk, superscript, union, konkatenasi. Ada hierarki antar operator. Hierarki tertinggi adalah titik, kemudian terkontaminasi dalam plus tanda kurung berperan untuk mengelompokkan suatu sub-ekspresi sebagai satu entitas ekspresi, seperti halnya penulisan formal aritmatis. Aljabar ekspresi reguler untuk penulisan ekspresi dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana. Bahasa disebut bahasa reguler jika terdapat FSA yang dapat diterima. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Contoh penerapan searching string pada file, atau biasa dibilang search engine. Yang kedua ada RE ke FA, NFA atau DFA. Bahasa reguler R adalah RE, maka RR adalah bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler. Di bawah ini ada contohnya. Ada example 1, 2, dan 3, di mana pada example 1 string yang dihasilkan dari bentuk tersebut adalah yang disebut di bawah ini. B tidak diturunkan pada bagian pertama, tapi di bagian selanjutnya B dapat diturunkan. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Implementasi teoritis komputasi, memecahkan teori statistika untuk memecahkan masalah keuangan. Ini adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi memecahkan teori statistika, menghitung struktur dan sifat molekul di bidang kimia, peramalan cuaca di bidang geografi, menganalisa bahan-bahan mineral, barang tambang yang dapat
di dalam tanah di bidang geologi, menyusun algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer yang berguna untuk menyelesaikan masalah pada manusia, untuk pemahaman dan pencarian solusi numerik dari masalah-masalah fisika komputasi. Sekian dari saya, Muhammad Arroji Irfan. Sampai jumpa di video yang kedua.